Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan menjadi jelas, dan saya kembalikan ke Mbak Indri ya. Oke, terima kasih Dokter Aryani. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Sudah banyak yang raise hand, saya sudah unmute Ibu Mama Rika Darmawinsah yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Mama Rika sedang ada di mana nih domisili? Ada di Ciputat. Ciputat. Silakan dengan Dokter Aryani. Hai, gimana? Selamat pagi Dokter Aryani. Selamat pagi. Saya baru kemarin ketemu Dokter Marisa di Bintaro. Oh iya. Iya, Dokter, anak saya usia 3 tahun, berat badannya 22 kilo, panjangnya 100 cm. Mau nanya, waktu usia 2 tahun dia ada diare, terus ruam di sekitar anus, dan dirawat karena low intake-nya. Apakah itu disebabkan karena rotavirus? Karena kan nggak pernah dikasih vaksin rotavirus, Dok. Kemudian, apakah boleh anak diberikan probiotik setiap hari dalam jangka panjang tanpa ada indikasi masalah pada pencernaan? Bila probiotik diperlukan, boleh diberikan berapa lama? Terima kasih. Terima kasih, Mama Rika. Yang pertanyaan kedua seringkali ditanyakan ya, Dok ya? Pertanyaan paling sering diajukan. Silakan. Yang pertama dulu ya, apakah itu rotavirus? Nah, untuk anak-anak usia 2 tahun ke bawah, kan itu sakitnya waktu usia 2 tahun ya, memang 90% diarenya itu disebabkan karena rotavirus. Jadi, besar sekali kemungkinan bahwa diare yang terjadi karena rotavirus. Apalagi, biasanya diare karena rotavirus itu sangat cair, frekuensinya sangat banyak dalam sehari, dan seperti air gitu ya, banyak banget. Nah, karena banyak banget, maka seringkali dia itu asam karena ada bagian-bagian dari susu yang tidak bisa dicerna, jadi laktosanya tinggi sehingga menyebabkan ruam pada ruang popok itu ya Bu ya, sehingga sangat mungkin bahwa itu disebabkan karena rotavirus. Memang idealnya vaksin rotavirus itu diberikan pertama kali di sebelum usia 3 bulan, kemudian ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalau tidak mendapat vaksin rotavirus ya nggak apa-apa. Karena rotavirus itu prinsipnya begini, pertama kali ketemu infeksinya berat, kedua kali ketemu lebih ringan, ketiga kali hampir tidak ada gejala. Jadi kalau kemarin memang udah berat, yang pertama ya anggaplah itu vaksin nomor 1 ya Bu ya. Yang habis ini kalau sampai amit-amit, tapi kalau sampai terinfeksi lagi, maka biasanya gejalanya pasti akan lebih ringan kok. Dan yang berikutnya sudah hampir tanpa gejala. Menjawab pertanyaan kedua, baik. Jadi probiotik itu, apalagi yang dalam bentuk suplemen ya, biasanya kita berikan dengan suatu indikasi. Memang tidak berbahaya kalau probiotik itu diberikan terus-menerus, tapi mungkin akan lebih baik kalau ibu berusaha untuk memberikan makanan-makanan yang sehat. Jadi makanan yang mengandung prebiotik atau kadang-kadang makanan yang mengandung probiotik seperti tempe. Tapi kalau anak-anak itu banyak makan sayur dan buah, maka itu akan ada prebiotik alami. Kalau tadi saya jelaskan prebiotik itu makanannya probiotik. Dengan memberikan prebiotik yang banyak, maka probiotik yang sudah ada di dalam usus akan semakin meningkat jumlahnya. Itu akan membuat anak menjadi sehat juga sama. Oke, kalau gitu. Jadi sebisa mungkin dari bahan alami dulu ya? Betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih Mama Rika sudah bergabung dengan kita. Pertanyaan berikutnya dari kolom chat ya, Dok ya. Ada Andriani di Bekasi. Dok, anak saya 9 bulan, 6,7 kilo. Apakah gangguan penyerapan nutrisi pada saluran cerna itu bisa menyebabkan berat badannya terhambat nih, Dok? Apakah boleh juga diberikan probiotik? Oh, tadi sudah dijawab ya. Seperti yogurt, dan apakah saluran cerna terganggu kalau fesesnya bentuknya seperti makanan yang dimakan, seperti misalnya wortel gitu. Habis dimakan terus keluar lagi biasanya ya. Ya, silakan Dok. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk usia 9 bulan memang berat badannya itu mungkin masih perlu ditingkatkan. Ya, dia masih termasuk dalam gizi kurang. Karena itu kita harus hati-hati sekali karena banyak penyebab seorang anak itu berat badannya tidak naik. Dan kita harus berhati-hati dalam menginterpretasikannya. Pasti kalau imunisasi teratur, dokter anaknya udah bawel deh. Ini beratnya kurang dan sudah mulai dilihat kenapa berat badannya kurang. Jadi kalau memang ada dokter anak yang biasa dikunjungi, tanyakan kepada dokternya dan minta saran dari dokternya. Karena dokternya yang mengetahui secara keseluruhan riwayat sebelumnya. Misalnya,
apakah memang berat badannya mungil dari lahir, apakah kenaikan berat badannya dari lahir sampai sekarang itu terus meningkat tapi sedikit-sedikit, atau tadinya sempat bagus, kemudian tiba-tiba sekarang ada penurunan yang drastis. Itu adalah hal-hal yang perlu dianalisis oleh seorang dokter yang biasa menangani anak ibu. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah memang penyerapannya, karena bisa jadi seperti pertanyaan ibu, kalau usus itu tidak bisa menyerap makanan dengan baik, maka akan ada sisa-sisa makanan yang bisa terlihat di fesesnya. Nah, memang kalau feses ada sisa makanan sedikit-sedikit itu masih wajar, terutama apabila isinya sayuran gitu ya, karena kita tidak memiliki enzim selulosa dalam tubuh kita, sehingga tidak bisa mencerna dengan baik. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, apalagi ada anak-anak yang begitu kita lihat fesesnya, menunya kelihatan tuh hari ini makan apa aja. Iya benar-benar. Gawat namanya ya. Artinya memang sistem entah sistem pencernaannya atau penyerapannya, salah satu dari itu tidak berfungsi dengan baik. Biasanya sih kalau masih utuh banget, artinya pencernaannya, jadi enzim-enzim pencernaannya yang tidak cukup atau tidak berfungsi dengan baik, karena makanan itu tidak tercerna, sehingga otomatis usus nggak mampu menyerapnya karena masih utuh. Oke, jadi saran terbaik adalah konsultasi dengan dokter ya, karena yang tahu riwayatnya betul adalah dokter masing-masing. Baik, berikutnya ada Mama Hani Ashari yang sudah bergabung. Halo, Mam. Halo, apa kabar? pagi dok. Selamat pagi. Sedang ada di mana, Mama Hani? Saya di Jakarta, dok. Oke, silakan yang Dokter Aryani. Dok, anak saya kan usianya 5 tahun. BAB-nya tapi kadang 2 hari atau 3 hari sekali. Tapi teksturnya nggak keras tuh, dok. Lembek gitu ya. Nah, itu apakah berarti pencernaannya tidak baik? Lalu, dok, kalau misal tadi kayak lihat tadi, ada usus, ada fili-filinya yang nggak ada. Apakah nantinya bisa tumbuh lagi fili-filinya apa gimana itu, dok? Itu aja, dok. Banyak ya. Terima kasih, Mama Hani. Ini banyak juga pertanyaan. Jadi kalau ngelihat fesesnya seperti apa sih yang sehat gitu ya, dok ya? Yang normal gitu. Silakan. Jadi yang namanya buang air yang teratur, yang normal, itu sebetulnya range-nya antara 3 kali sehari sampai 3 hari sekali. Nah, tapi kapan dia disebut diare dan kapan disebut sembelit gitu ya, di antara range tersebut. Kalau misalnya seperti anaknya Mama Hani, buang airnya tiap 2-3 hari sekali, memang tidak setiap hari, tapi buang airnya itu tidak pernah ada masalah. Jadi maksudnya tidak sakit, tidak susah, tidak keras, itu. Dan yang paling penting adalah berat badannya tumbuh dengan optimal, itu namanya tidak apa-apa. Jadi berarti itu memang variasinya seperti itu. Boleh meningkatkan asupan cairan, asupan serat, supaya lebih teratur lah, paling tidak maksimal 2 hari sekali. Itu lebih baik. Jadi kalau mulai ada keluhan yang tadi saya sebutkan, misalnya keras, nyeri, apalagi sampai berdarah, nah itu adalah sesuatu yang perlu dibantu atau diatasi. Tapi selama tidak ada masalah, hanya frekuensi saja, asal tidak lama-lama, masih nggak apa-apa. Jadi yang kedua tentang apa? Yang kedua tadi sepertinya feses ya, dok ya? Feses tadi sudah ya? Tentang fili itu, dok. Fili fili. Apakah nanti akan tumbuh lagi? Ya, silakan. Nah, fili usus yang sudah, biasanya fili usus itu rusak karena sesuatu hal. Yang paling sering adalah infeksi rotavirus. Jadi kalau sempat ada infeksi rotavirus, maka fili-filinya itu menjadi rusak sementara. Tapi dia butuh waktu untuk tumbuh kembali. Jadi misalnya setelah ada diare, setelah ada infeksi, fili-fili ususnya rusak, dia butuh sekitar 100 jam untuk bisa tumbuh kembali. Jadi sekitar 4 hari sampai 5 hari. Karena itu biasanya pada diare diberikan zinc. Karena zinc itu bisa membantu menstimulasi pertumbuhan fili itu lagi. Tapi ini juga yang menyebabkan kalau setelah diare seringkali sering kembung kalau minum susu. Minum susu kemudian malah sakit perut, diare, kembung-kembung lagi. Nah itu adalah karena fili itu di ujungnya ada enzim yang membantu mencerna susu. Nah, mencerna laktosa dalam susu. Masalahnya pada saat filinya rusak, dia kan ikutan rusak karena dia ada di ujung atasnya. Nah, kalau kita berikan sementara susu yang bebas laktosa, apabila ada keluhan seperti itu, biasanya dalam waktu kurang dari seminggu
sudah baik lagi dan bisa kembali ke susu yang semula. Oke. Jadi makanya penting banget ya untuk memberikan nutrisi yang baik juga, yang sehat juga untuk saluran pencernaan kita ya dok ya. Iya. Oke. Berikutnya ada Farida di Jogja. Anak saya selalu sembelit nih dok, BAB 4-5 hari sekali. Sudah ke dokter dan konsultan gastro diberikan solak dan probiotik. Terapi agar BAB lancar butuh berapa lama ya dok? Dan solak probiotik itu apa bisa diberikan ke anak terus sampai tidak sembelit lagi? Untuk makanannya gampang kok, dia nggak milih makanan juga. Oke, silakan dok. Oke, nah ini yang baru namanya sembelit ya. Kalau yang tadi mungkin masih variasi normal yang anaknya Mama Hani. Nah, tapi kalau untuk sembelit itu sebetulnya agak complicated. Jadi kalau saran saya memang ikuti terus saran dari konsultan gastronya itu. Sebab pada anak-anak dengan sembelit itu biasanya masalahnya bukan hanya masalah medis, tapi sekali anak itu buang air dengan keras, kemudian terjadi luka di anusnya, nyeri banget. Yang namanya luka itu kan sembuhnya nggak cepat ya. Namanya luka itu sembuhnya butuh waktu sekitar 3 hari atau 4 hari. Dan sakitnya itu juga nggak ketulungan biasanya. Jadi otomatis anak akan cenderung menahan. Begitu nyeri, satu kali nyeri, mungkin ada robekan atau luka yang namanya visura, kemudian anak itu akan menahan sebisa-bisanya untuk tidak buang air besar sampai dia tidak tahan lagi. Baru pada saat tidak tahan lagi, misalnya 3 hari, 4 hari, pada saat dia buang air lagi, luka lagi karena sudah lama dan sudah mengeras. Nah, ini adalah seperti lingkaran setan terus terjadi. Jadi nyeri, dia tahan, jadi nyeri, dia tahan lagi, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya kadang-kadang kita butuh intervensi. Jadi dibantu dengan obat dulu sementara, supaya pengeluarannya itu lancar dan tidak sakit ya. Dan setelah anak mengalami tidak sakit selama beberapa waktu, baru dia akan percaya bahwa ternyata buang air itu tidak apa-apa. Baru dia akan mulai tidak menahan. Ingat, ini ada kaitannya juga dengan psikologis ya dok ya? Iya, karena dia trauma juga karena sakit tadi ya. Karena kalau kita menyembuhkan penyakit yang lain kan anaknya nggak menolak disembuhkan. Kalau yang konstipasi atau sembelit ini agak lebih susah. Dan ingat, luka di anus itu bisa disembuhkan mungkin 3-4 hari, tapi luka hati sembuhnya lebih lama. Iya, jadi harus ekstra nih ya. Dan rasa ketakutannya itu akan berlangsung agak lama. Karena itu kita harus bantu dulu untuk sementara. Jadi sementara diikuti dulu ya. Yang tetap penting itu air ya, cairannya harus cukup, dan serat. Tadi katanya makannya nggak ada masalah ya, jadi buat sayuran. Diperbanyak lagi. Ya. Berikutnya yang live bergabung dengan kita ada Mary Tarore. Hai, Mama Mary, apa kabar? Halo, selamat siang. Kabar baik, terima kasih dok. Lagi ada di mana nih, Mam? Halo? Ya, Mama Mary. Ya. Sedang ada di mana domisili? Kotanya? Di Depok, dok. Depok. Oke, silakan dengan Dokter Aryani. Halo, Dokter Aryani. Halo. Iya, saya dengan Mary, anak saya usia 22 bulan dan beliau itu pasca pakai NGT. Nah kan memang lagi proses belajar makan sejak dari Februari itu Februari atau Maret itu copot dan sampai sekarang sudah bisa makan. Cuman emang saya monitoring terus dengan aplikasi Primaku. Nah pada saat dia usia bulan Juli kemarin itu berarti 17 bulan, dia berat badannya sampai sekarang tuh cukup stagnan di 10 kilo, ntar turun ke 98, sempat kena rotavirus turun 95, sekarang 10 kilo lagi gitu kan. Padahal sekarang ini belakangan makannya udah lebih banyak. Dan yang saya khawatirkan adalah berat badan dia stuck dan dia memang punya riwayat alergi. Tapi alerginya itu masih kategori 1, putih telur. Nah, sekarang lagi sering BAB-nya kayak kambing gitu, dok. Kecil-kecil ya? Saya kecil-kecil, benar-benar kecil-kecil. Nah, saya wondering, alergi itu kan akan kumat karena kalau imunitas tubuhnya juga nggak baik, benar ya dok ya? Iya, betul. Selain karena makan pencetusnya gitu, tapi dia tuh bukan yang terlalu bereaksi banget. Jadi walaupun dikasih telur nggak langsung gitu, kecuali tiap hari banget gitu. Nah, tapi karena imunnya mungkin ngedrop, jadi dia bereaksinya mungkin ke bentuk BAB-nya jadi kecil atau memang karena penyerapan nutrisinya tidak maksimal karena berat badannya jadi stagnan terus dok, padahal makannya cukup bagus gitu. Oke, kalau gitu ya. Dan silakan. Perutnya tuh kelihatan kembung terus gitu loh dok. Ya. Silakan Dokter Aryani. Terima kasih dok.
Ya, terima sama-sama, kasih Mbak Mbak Merina. Pertama-tama untuk anak-anak yang memang menggunakan NGT, artinya pasti ada problem ya sebelumnya, sehingga itu yang harus kita lihat lebih lanjut. Kalau dia sudah bisa makan seperti biasa, jadi makan dan minum lewat mulut sekarang itu bagus sekali. Tapi barangkali masih ada underlying problem atau problem yang mendasari yang sebelumnya merupakan dasar sampai dia dipasang NGT. Dan setelahnya pun untuk anak-anak yang seperti ini kita harus lihat. Kalau sembelit penyebabnya bisa macam-macam. Bisa yang fungsional yang memang tidak ada apa-apa, maksudnya tidak ada kelainan pada organ dan bisa diobati seperti biasa. Tapi ada juga kelainan-kelainan yang misalnya alergi susu sapi, itu juga bisa menyebabkan konstipasi atau sembelit. Dan alergi lainnya juga bisa. Nah, kalau tadi yang Mary jelaskan, bentuk yang seperti kotoran kambing atau seperti biji salak, itu adalah bentuk yang paling keras. Jadi kita bisa membantu dengan cara apa? Dengan cara memberikan cairan yang cukup. Jadi harus dilihat. Kadang-kadang mama-mama itu seringkali merasa, oh minumnya banyak kok. Banyak, tapi coba diukur. Kalau diukur seringkali ternyata kurang. Dan juga seratnya itu mungkin harus diperbanyak. Selain itu, potensi alerginya itu coba dalam 2 minggu ke depan dihindari dulu makanan-makanan yang kita sudah ketahui bisa menyebabkan alergi. Lihat setelah dihindari strict banget 2 minggu, apakah gejalanya menghilang, membaik. Kalau memang membaik, berarti itu disebabkan karena alergi. Sementara si berat badan stagnannya itu pun bisa jadi faktor dari alergi itu ya dok? Apa? Bisa sekali. Jadi kalau alergi itu biasanya dia akan menyebabkan peradangan atau inflamasi yang kronik ya, terus-menerus di saluran cernanya selama masih terpapar. Dan yang namanya alergi itu butuh proses ya. Jadi kadang-kadang dia tidak langsung karena itu kan suatu jenis alergi itu ada banyak. Nanti kalau menerangkannya satu kuliah sendiri lagi. Tapi intinya adalah yang namanya alergen masuk sampai muncul itu bisa memerlukan waktu, terutama kalau di saluran cerna. Jadi bukan tidak mungkin bahwa dia memang dia yang menyebabkan alergi. Dan biasanya dengan paparan yang berulang kali, reaksi alerginya baru keluar. Yang tadi Ibu udah bilang, awalnya pertama kali nggak apa-apa, tapi ntar udah kedua, ketiga kali baru muncul. Kalau kebutuhan cairan berapa banyak nih dok? Nah, kalau kebutuhan cairan, kalau menghitung secara kasar, biasanya untuk kilo pertama itu 100 ml per kilo. Nanti untuk 10 kilo berikutnya, 50 ml per kilo. Contohnya misalnya berat badannya 12 kilo. Berarti 10 kali 100, jadi 1000 mili ditambah 2 kali 50, tambah 100. Jadi 1100 ml per hari. Jadi perhitungannya. Coba diukur lagi ya kebutuhan cairannya ya. Semoga berhasil. Mom Mary, semangat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, untuk berikutnya saya sudah unmute Mom Christine yang sudah bergabung. Halo Mom Christine, apa kabar? Iya. Hai, sedang ada di mana nih kotanya? Domisili? Saya di Bandung. Bandung, selamat pagi Bandung. Silakan dengan Dokter Aryani. Iya, pagi dok. Saya mau tanya, anak saya yang pertama ini waktu kecil tuh sempat kayak pupnya berdarah, sering gitu ya, ada pup berdarah, sempat sering muntah, mencret gitu. Terus tapi waktu diperiksa gitu fesesnya tuh nggak ada bakteri, cuman karena mungkin dari dokternya tuh udah langsung menyimpulkannya karena bakteri gitu, udah dikasih antibiotik gitu. Terus jadi kan sering gitu beberapa kali tuh sebelum setahun tuh dikasih antibiotik gitu ya. Dan sering sakit gitu, sakit berulang. Jadi si anaknya itu berat badannya tuh setahun tuh 7,9 kilo. Sekarang anaknya udah 4 tahun, berat badannya 13,8 kilo, tapi makannya sih baik gitu ya. Tapi
untuk naiknya tuh agak sulit gitu. Susah. Kenapa ya? Apa Iya. karena ada efek dari yang dulunya gitu atau gimana? Oh, dari riwayatnya yang dulu. Baik, silakan Dokter Aryani. Sekarang sudah 4 tahun berarti anaknya ya? Iya, oke, terima kasih Mam Christine. Jadi kalau seorang anak itu ada buang air besar berdarah, itu kemungkinannya bisa infeksi yang sudah didiagnosis oleh dokter tersebut, dan bukan tidak mungkin juga ada komponen alergi. Alergi susu sapi, alergi apa saja sebetulnya, tapi yang paling sering biasanya pada usia kecil itu adalah alergi susu sapi. Alergi susu sapi bisa menyebabkan buang airnya juga berdarah, seperti itu. Jadi kalau terjadi alergi susu sapi yang kronik, maka lama-lama bisa menyebabkan berat badan anak itu tidak naik-naik. Seringkali ibu-ibu itu bilang, orang dia dapat ASI kok bisa alergi susu sapi? Ya, jangan lupa bahwa ASI itu juga mengandung komponen-komponen protein yang dimakan oleh ibu. Jadi bisa jadi anak tersebut alerginya bukan sama ASI, memang dia hanya dapat ASI, tapi dia alergi terhadap protein susu sapi yang dikonsumsi oleh ibunya. Nah, kalau yang seperti itu ibunya harus restriksi namanya. Jadi dietnya diet apa? Diet dairy food ya. Jadi susu sapi ya, keju, mayones, mentega, krim, es krim ya, yang enak-enak pokoknya. Yang enak-enak ya. Jadi nggak boleh kayak spaghetti carbonara, makaroni and cheese gitu ya. Dan jangan lupa ada juga cookies dan kue bolu yang mungkin pembuatannya menggunakan susu sapi. Yang seperti itu juga harus dihindari sementara apabila dicurigai alergi susu sapi. Tapi biasanya melihat dan mendiagnosis itu baiknya dengan pemantauan dokter, karena sebaiknya dicoba selama 2 minggu, nggak selamanya. Kadang-kadang ada yang orang-orang sekitar bilang, aduh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi udah tadi menghindari semua makanan yang enak-enak tadi, masih tambah menghindari seafood, menghindari telur, menghindari kedelai segala macam. Jangan, nanti ibunya kurang gizi, malah asinya nggak ada isinya ya. Nah, kemudian soal berat badan yang mungkin belum cukup ya untuk usianya. Nah, untuk itu sepertinya memang harus dilakukan evaluasi, apalagi berat badannya ini masih agak jauh dari target. Jadi, menaikkan berat badan itu tidak sekedar dengan memberikan makanan lebih banyak, apalagi anak mau makan lebih banyak ya. Tapi kadang-kadang ada evaluasi lain yang masih perlu dilakukan, misalnya evaluasi ke arah fungsi ginjal, evaluasi ke arah adanya infeksi kronik, misalnya infeksi saluran kemih atau infeksi TB. Nah, itu perlu dilakukan evaluasinya secara menyeluruh oleh dokter. Oke, jadi konsultasi dengan dokter lebih lanjut ya. Terima kasih Mam Christine sudah bergabung. Berikutnya ada Mam Aneta Novika yang sudah bergabung. Hai Mam Aneta. Halo dokter. Selamat pagi. Hai, sedang ada di mana nih? Domisilinya Bogor. Bogor. Apa kabar? Bogor cerah atau mendung? Hujan terus. Oh, hujan terus ya. Oke. Silakan dengan Dr. Aryani, Mbak Maneta. Iya. Selamat pagi dok. Halo, selamat pagi Mama Neta. Iya dok. Jadi gini, anak saya nih ada 2. Kalau kakaknya itu sekarang sudah 8 tahun, ada riwayat alergi susu sapi dan seafood, tungau, dan agak banyak lah ya gitu. Itu sudah dicek di dokter spesialis, anak spesialis alergi. Nah, si adiknya ini juga kayaknya hampir sama, cuman saya belum sempat cek karena ya kondisi sekarang kan ya pandemik ini. Cuman nih dok, hampir sama sih dok, seperti kakaknya. Jadi sekarang nih dia umur 17 bulan, lagi agak susah makan, tapi cenderung dilepehin gitu. Nah, saya baru mungkin setelah anak kedua nih, jadi baru belajar, ada yang bilang dilepeh itu harus latihan sensori yang pokoknya nanti dia makannya gitu SI gitu, jadi dikunyah. Tapi apakah itu gara-gara ini ya dok, pencernaannya terganggu? Karena kakaknya dulu juga pernah kayak gitu, pernah ke dokter spesialis gastro juga gitu kan, dikasih laktulak, dikasih ya obat-obat pencahar gitu. Itu nggak
nggak pulih si kakaknya sampai saya ketemu dokter spesialis alergi. Nah, adiknya ini kata dokter anaknya, coba Bu dicek. Nah, saya udah cek makanan sepertinya tidak ada yang alergi gitu. Tapi sekarang tuh dia jadinya susah makan. Ya. Terus sebenarnya sama tuh kayak tadi kasusnya Ibu Mary gitu ya. Kadang-kadang BAB-nya juga suka kayak kambing gitu, yang kecil-kecil. Keras. Ya. Dan kadang keras, kadang enggak gitu. Kalau minuman saya tadi udah coba cek pakai yang dokter itu udah pakai mililiter gitu. Sepertinya sudah cukup. Kayaknya sudah cukup. Tapi mungkin di usia sekitar 15 bulan ke atas itu memang kurang serat, Dok. Tapi dia beneran nggak mau sayur gitu, nggak mau, udah diolah sedemikian apa nggak mau gitu. Jadi gimana, Dok? Terima kasih solusinya. Udah mulai pusing ini ya. Mama Aneta, ini problem semua mama-mama nih. Susah makan, usia 17 bulan. Silakan, Dok. Oke. Nah, jadi kalau pada saat kita melihat seorang anak ya, anak itu kita curigai ke arah alergi. Nah, seperti yang tadi saya udah jelaskan, memang alergi itu bisa banget menyebabkan konstipasi, dan itu adalah salah satu yang perlu dilihat. Apalagi anaknya Mama Aneta ini ada 2 dan dua-duanya memiliki kecenderungan alergi yang kuat. Biasanya seperti itu orang tuanya juga alergian, benar nggak Bu? Biasanya kalau tidak alergi gimana? Kalau saya sama suami memang alergi, tapi lebih ke udara sih, nggak makanan. Ya, jadi memang yang diturunkan itu adalah kecenderungan alerginya. Jadi kalau misalnya tidak mesti reaksi alerginya sama dan tidak mesti beratnya juga sama. Contohnya apa? Kalau orang tua itu memiliki asma, itu juga merupakan salah satu faktor risiko. Rinitis alergi yang kalau pagi hari agak pilek-pilek, bersin-bersin. Ya, itu saya banget, Dok. Ya, itu berarti ada kecenderungan alergi ya. Atau suka urtikaria, biduran, gatal-gatal gitu. Nah, itu juga salah satu kecenderungan alergi. Nah, artinya apabila anak itu kedua orang tuanya ada kecenderungan alergi, maka risiko anak untuk alergi juga akan lebih tinggi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Pastinya dari alergen yang kita sudah ketahui dihindari ya. Jadi avoidance. Prinsip penanganan alergi itu kalau dari dulu kami diajari di Fakultas Kedokteran juga ada 3 prinsipnya. Pencegahan sama pencegahan. Intinya kalau kita nggak ketemu sama alergen atau hal-hal yang membuat kita alergi, maka kita tidak akan mengalami alergi. Jadi jangan ketemu alergen terus minum obat, ketemu alergen minum obat. Yang terbaik adalah menghindari. Tapi saya tahu kadang-kadang sulit ya, terutama kayak misalnya sensitivitas, misalnya pilek-pilek pagi hari, itu kan agak sulit untuk kita cegah atau hindari. Beda dengan makanan mungkin lebih mudah. Nah, untuk anaknya Mam yang saat ini, sebaiknya masih lanjutkan pemantauan dan evaluasi, terutama anak kedua yang belum diperiksa, itu boleh diperiksakan. Karena meskipun mereka kakak adik, atau bahkan kembar, belum tentu sama alerginya atau hal-hal yang memicu alerginya. Dan yang kedua, kalau sudah diketahui nanti tentu dihindari. Kalau di tubuh kita ada yang namanya IgE ya, imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini adalah yang berperan terhadap alergi. Jadi kalau kita terkena alergen spesifik, langsung IgE-nya meningkat untuk terhadap zat tersebut. Nah, kalau kita lama tidak bertemu, maka si IgE ini lama-lama akan turun rendah sehingga sel memorinya lupa lama-lama. Jadi begitu dia ketemu lagi, dia sudah lupa. Kalau sudah lupa, reaksinya lambat biasanya. Tapi kalau kita sering ketemu, dia masih ingat banget nih, dia punya tentara-tentara sel memori. Jadi begitu ada lagi, nah itu kan yang kemarin gitu. Kalau udah lama tidak bertemu, maka kalaupun kena sekali-sekali, biasanya reaksinya tidak ada. Ya, kecuali kalau berulang berkali-kali yang tadi kita bahas juga sebelumnya. Jadi lebih baik diperiksakan ya supaya tahu alerginya apa dan bisa dihindari itu alergennya. Ya. Oke, dimaksimalkan di menu-menu yang lainnya, kecuali yang membuatnya alergi. Baik, terima kasih sudah bergabung ya, Mam Aneta. Kemudian yang berikutnya pertanyaan terakhir boleh ya, Dok? Ada Lala di Banten ingin bertanya, Dok. Yang pertama,
cara mengolah masakan supaya nggak merusak prebiotik yang ada di makanan tuh gimana ya? Dan supaya anak juga suka makannya. Lalu kemudian yang kedua, hubungan konsumsi makanan berpengawet dengan keadaan biota usus itu gimana, Dok? Sedangkan kan ada yogurt yang kaleng, ada buah yang kaleng juga gitu ya. Nah, itu gimana? Silakan, Dokter Aryani. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Boleh. Jadi kalau makanan-makanan yang berpengawet atau mengandung zat-zat yang bisa mengganggu keseimbangan di dalam usus, itu artinya makanan itu akan menyebabkan pertama probiotik atau bakteri baik yang ada di dalam usus menjadi mati. Dan yang kedua, dia justru akan tidak melatih pertumbuhan bakteri baik. Jadi contohnya gini, kalau kita berikan prebiotik, kita memberi makan kepada bakteri-bakteri baik supaya jumlahnya banyak, gitu ya. Tapi kalau kita berikan makanan-makanan yang tidak sehat, bakteri yang berkembang itu bukanlah si probiotik ini. Justru bakteri yang tidak diharapkan yang akan mengkonsumsi dan jumlahnya meningkat. Akibatnya apa? Kita melatih pertumbuhan bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Itu kalau kita sering makan yang tidak sehat. Kalau kita makan yang sehat, kita melatih pertumbuhan bakteri-bakteri baik. Jadi sebetulnya itu prinsipnya kenapa makanan sehat itu tidak sehat. Kan seringkali bilang junk food nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Why? Kenapa? Karena nggak sehat. Why? Kenapa dia nggak sehat? Nah, ini kuncinya. Jadi dia tidak sehat karena dia melatih bakteri yang tidak tepat untuk tumbuh. Oke, itu pertanyaan yang kedua. Tadi ya sudah terjawab. Lalu yang pertama, cara mengolah makanan supaya nggak merusak prebiotik di dalam makanan. Seperti apa, Dok? Jadi pada prinsipnya makanan itu kan selalu mengandung zat gizi. Jadi yang kita bahas bukan cuma prebiotiknya, tapi seluruh zat gizi. Kan kalau kita makan, contohnya kita makan bayam gitu ya. Kita mau makan bayamnya yang penuh zat gizi dong ya. Misalnya kandungan zat besinya full gitu ya. Atau kalaupun nggak full, full itu kalau mentah ya. Kalau kita masak sedikit ya, oke, coatingnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, memanaskan makanan itu akan lebih baik, memasaknya juga akan lebih baik kalau dimasak dengan cara cepat tapi langsung panas. Jadi matang dengan cepat dibandingkan dengan kalau kita menggunakan yang model slow cooker. Jadi panasnya nanggung-nanggung, lama-lama. Nah, semakin lama itu maka zat gizinya kandungannya akan semakin turun. Kalau kita panaskan dengan cepat, pemanasan tinggi, itu biasanya justru zat gizinya tidak terlalu sempat turun, masih cukup banyak. Itu satu prinsipnya. Yang kedua, ada beberapa makanan tertentu, contohnya, ya tadi kita balik ke bayam lagi. Misalnya kita masak sayur bening, kemudian bayamnya itu kan ada jadi hijau ya, ininya ya, kuahnya jadi hijau. Nah, itu sebetulnya masih ada zat-zat gizi yang luruh dari bayamnya ke kuahnya itu. Jadi kita boleh minum kuahnya. Justru disarankan supaya zat gizinya itu masuk ke dalam kita. Oke, kalau gitu. Wah, ini baru tahu nih. Jadi nanti boleh langsung dipraktekin ya, moms and dad semua ya. Jadi bisa langsung masak nih siang-siang kan ya. Bisa seger-seger juga itu sayur bayam buat seluruh anggota keluarga. Baik, karena waktunya sudah habis, Dr. Aryani, thank you banget sudah bergabung bersama dengan kita hari ini. Boleh izinkan saya untuk merangkum sedikit dari tadi presentasi dari Dr. Aryani ya. Diingatkan lagi untuk mama dan papa bahwa 60-70% sel imun itu adanya di usus ya. Jadi adalah langkah yang terbaik buat kita untuk memberikan nutrisi yang tepat atau nutrisi yang terbaik untuk kesehatan saluran pencernaan kita. Beberapa tipsnya antara lain yang pertama adalah memberikan makanan sehat mengandung probiotik dan juga prebiotik. Prebiotik itu makanannya probiotik, itu bedanya ya. Dan ini tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan saluran cerna. Lalu yang kedua, biarkan anak-anak bermain di luar rumah, tapi yang nggak terlalu jauh karena ini masa pandemi. Boleh di kebun belakang dan bermain bersama dengan binatang karena di lingkungan juga banyak bakteri baik yang dapat masuk ke dalam tubuhnya mereka. Lalu kemudian yang ketiga, reminder bahwa antibiotik itu tidak diberikan kecuali atas saran dokter. Dan yang terakhir adalah menghindari makanan-makanan siap saji. Seperti tadi penjelasan dari Dr. Aryani. Thank you banget Dr. Aryani sudah bergabung dengan kita. Sampai ketemu lagi ya. Salam sehat selalu. Selamat siang. Sampai ketemu. Bye. Ya, bye. Nah, untuk mama dan papa yang pertanyaannya belum terjawab, bisa langsung mengunjungi www.nutriclub.co.id untuk nanti langsung bisa berkonsultasi dengan tim ahli dari NutriClub. Sebelum kita umumkan siapa yang akan dapat hadiah, nanti di akhir ya, saya akan umumkan siapa yang akan dapat hadiah nanti. Lalu kita akan coba simak untuk informasi dari Toko Kamas melalui slide berikut ini, mama dan papa.
Nah, ini dia. Jadi, Toko Kamas itu adalah online shop milik Kamas, sebuah badan usaha koperasi di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, dan secara khusus menyediakan berbagai macam produk kebutuhan untuk ibu dan anak dengan 3 moto yang gampang banget untuk kita ingat. Yang pertama adalah bagus, artinya kualitas produk yang disediakan di Toko Kamas itu kualitasnya sudah diakui oleh dokter spesialis anak, jadi nggak perlu diragukan lagi. Kemudian yang kedua adalah mudah, kita nggak perlu pergi ke sana untuk beli ya, kita cuma bisa di rumah aja juga bisa belanja melalui smartphone dan juga laptop, dan barang akan diantar ke tempat kita dengan baik dan juga aman. Lalu kemudian yang ketiga dan yang paling penting nih buat kita semua adalah murah. Walaupun barang-barang di Toko Kamas juga ada di tempat lain, tapi ada garansi loh selalu bahwa di Toko Kamas itu harganya akan lebih murah. Dan juga sering ada promo dan juga sering ada diskon. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa beli apa aja di Toko Kamas? Banyak. Jadi macam-macam nih, ada produk nutrisi seperti susu, makanan bayi, makanan anak, terus kemudian juga ada produk perlengkapan bayi, produk perawatan bayi, ada produk nutrisi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga mama dan papa juga bisa mengakses informasi untuk kesehatan anak ya, melalui artikel-artikel yang penting juga di sana. Nah, sekarang deh, di mana bisa beli di Toko Kamas? Lokasinya ada di mana aja? Nah, awalnya Toko Kamas hanya berada di Jakarta, tapi mama dan papa sekarang nggak usah khawatir karena untuk mempermurah ini ya, untuk supaya ongkos kirimnya lebih murah dan juga untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, sekarang Toko Kamas sudah hadir di Surabaya dan juga Bandung. Tadi ada yang sudah gabung sama kita live juga di Bandung. Apa kabar? Mama-mama yang ada di Bandung dan di Surabaya bisa langsung belanja di sana. Yang pertama keuntungannya adalah barang akan cepat sampainya karena tidak lagi dikirim dari Jakarta, lalu kemudian juga ongkirnya jadi jauh lebih murah, ya kan? Seru ya, jadi silakan aja langsung belanja, dan untuk informasi promo dan diskon silakan langsung follow Instagramnya di @tokokamas.id. Untuk voucher belanja, tadi kan di depan saya kasih informasi ya, bahwa kita akan dapat voucher belanja. So ya, mama dan papa peserta webinar kali ini akan mendapatkan voucher belanja dan juga mendapatkan cashback senilai 50.000 untuk minimal pembelanjaan senilai Rp500.000 untuk semua produk, kecuali produk susu untuk anak di bawah usia 1 tahun. Kodenya bisa langsung dilihat di layar ya, TKMS 50 dan berlaku periodenya dari 17 sampai 25 Oktober 2020. Dan diskonnya berlaku bagi 500 orang pertama yang tercepat untuk melakukan pembelanjaan. Jadi langsung aja ya, belanja sekarang juga. Sebelum kita umumkan hadiah ya, tungguin sebentar lagi karena kita akan menyimak dulu video edukasi bersama dengan NutriClub Education berikut ini. Silakan. Halo Ma, jumpa lagi di Expert Club NutriClub. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik, masa depan semakin menantang. Sudah kasih kecil resilient, siap hadapi masa depan? Saya Mama NutriClub, dan kali ini kita sudah bersama dengan Nadia Pramasrani, psikolog keluarga dari Rumah Dandelion. Halo Mbak Nadia, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundangku di kesempatan ini. Nah, udah pada nggak sabar kan? Yuk kita mulai sesinya. Nah Mbak, VUCA Wall kan akhir-akhir ini sering dibicarakan ya. Sebenarnya apa sih VUCA Wall itu dan dampaknya untuk si kecil? Oke, VUCA itu sendiri adalah kepanjangan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sebuah istilah yang dalam 10 tahun terakhir banyak digunakan dalam dunia bisnis. Namun, apa kaitannya dengan si kecil? Sederhananya, VUCA World ini membuat segala kemungkinan dapat terjadi. Artinya, tantangan yang nantinya dihadapi si kecil akan datang dalam bentuk apa saja dan kapan saja, sehingga dibutuhkan kreativitas dan ketangguhan si kecil untuk siap menghadapi tantangan tersebut. Agar bisa menghadapi semua ketidakpastian di masa depan, apa aja sih yang perlu dipersiapkan si kecil sejak dini? Untuk menyiapkan si kecil menghadapi tantangan masa depan, maka pengembangan akademis saja tidaklah cukup. Kemampuan akademis membantu si kecil untuk kreatif dan tahu apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Namun, pengembangan karakter membantu mereka untuk memiliki sikap positif ketika menemui tantangan. Karakter seperti apa yang dibutuhkan? Karakter resilient adalah salah satu jawabannya. Mungkin ada sebagian orang nih Mbak yang nggak tahu resilient itu apa, padahal kan itu penting banget. Nah Mbak, bisa jelasin lagi nggak sih resilient itu apa?
Secara harfiah, resilient itu artinya adalah tangguh. Namun tangguh yang dimaksud di sini tidak hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Tangguh secara mental artinya si kecil siap menghadapi emotional emergencies dan mahir dalam menghadapi tantangan. Ketika menemui kegagalan, mereka mampu untuk bangkit kembali dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu bagaimana sih Mbak cara menanamkan karakter resilient si kecil sejak dini? Salah satu cara paling efektif adalah memberikan purposeful exposures. Artinya, orang tua dengan sengaja memberikan tantangan-tantangan kepada si kecil yang disesuaikan dengan kapasitas dan usia perkembangannya. Contohnya seperti apa? Purposeful exposures yang bisa diberikan kepada si kecil yang berusia 3-4 tahun adalah mengancingkan kemeja sendiri. Di awal-awal belajar, sangat mungkin si kecil menemui kegagalan, merasa frustrasi, dan akhirnya ingin menyerah. Dalam situasi tersebut, orang tua dapat membantu tanpa menyelesaikan masalahnya secara langsung untuk mereka. Orang tua bisa memberikan ide untuk mengancingkan baju sambil bercermin, diberikan instruksi verbal, atau memberikan contoh untuk mengancing satu kancing, lalu minta si kecil untuk menyelesaikan sisanya. Selama proses belajar tersebut, jangan lupa berikan semangat dan words of affirmation kepada si kecil agar ketika menemui kegagalan, mereka mau untuk berusaha mencoba lagi sampai berhasil. Wah, informatif sekali ya Mbak. Nah Mbak, jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dari perbincangan ini? Oke, intinya penting bagi orang tua untuk memberikan purposeful exposures kepada si kecil. Karena dengan latihan, maka ia bisa tumbuh menjadi individu yang resilient dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, menarik sekali ya perbincangan kita. Terima kasih Mbak Nadia atas informasinya. Sama-sama. Nah, mari sama-sama kita bangun karakter resilient si kecil sejak dini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nutriclub.co.id. Sampai jumpa di klub berikutnya ya. Ya, Mama dan Papa, sekarang waktunya saya untuk mengumumkan siapa penanya terbaik yang akan mendapatkan voucher GoPay senilai masing-masing Rp100.000. Langsung aja saya bacain ya. Jadi pemenangnya adalah Hani Ashari di Jakarta, kemudian Mama Farida di Yogyakarta, kemudian yang ketiga adalah Mama Andriani Dwi Safitri di Bekasi, halo. Kemudian Mama Mary Tarore di Depok, dan yang terakhir adalah Mama Christine di Bandung. Oke, untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, silakan langsung menghubungi panitia melalui WhatsApp di nomor yang ada tertera di layar di 0819 17 16 0002 sampai dengan jam 3 sore ini. Kalau tidak nanti hadiahnya akan hangus ya. Terima kasih dulu untuk Mama dan Bapak yang sudah bergabung ya. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan terima kasih untuk sponsor kita untuk hari ini yaitu NutriClub, kemudian juga Toko Kamas dan juga Anakku ID. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan ya Mama. Kalau begitu saya Natalie Indri pamit undur diri, sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu dan selamat siang semuanya. Bye bye.